Selamat datang di kedalaman yang tak terjamah, pemecah sunyi. Sebelum kita memulai cerita, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Di antara 3 kerajaan yang membagi jagat raya, ada satu yang paling jarang diucapkan, yang paling ditakuti. Bukan karena ia dipenuhi kejahatan, melainkan karena ia mewakili kepastian yang tak terhindarkan oleh setiap makhluk hidup. Kematian. Ini bukan kisah tentang iblis. Ini adalah kisah tentang seorang raja yang jarang meninggalkan tahtanya yang gelap. Seorang dewa yang kekuasaannya mutlak, yang tidak bisa disogok, dan yang memerintah dengan keadilan yang dingin. Inilah kisah Hades, dewa dunia bawah. Kelahiran yang ditelan dan perang kosmis. Putra sulung Kronos, kisah Hades dimulai di era para Titan, jauh sebelum Gunung Olympus berdiri sebagai pusat kekuasaan. Ia adalah putra pertama dari Kronos dan Rhea. Namun, nasib Kronos telah dinubuatkan. Ia akan dikulingkan oleh salah satu anaknya sendiri. Dalam ketakutan yang membutakan, Kronos melakukan tindakan mengerikan. Segera setelah Hades lahir, ia menelannya bulat-bulat. Demikianlah nasib yang sama dialami oleh saudari-saudarinya, Hestia, Demeter, Hera, dan adiknya, Poseidon. Mereka semua terperangkap, tumbuh dewasa di dalam perut ayah mereka yang gelap. Kelahiran kembali dan senjata kegelapan. Hanya Zeus, si bungsu, yang berhasil diselamatkan dan disembunyikan oleh Rhea. Setelah tumbuh dewasa, Zeus kembali. Dengan ramuan ajaib, ia memaksa Kronos memuntahkan semua anaknya. Poseidon, Hera, Demeter, Hestia, dan Hades pun terbebas. Lahir untuk kedua kalinya sebagai dewa yang dewasa dan siap berperang. Maka meledaklah Titanomakia, perang 10 tahun antara para dewa Olympus melawan para Titan. Ini adalah perang yang akan membentuk seluruh kosmos. Untuk membantu para dewa Olympus, kaum Kiklops, Kyklopes, menciptakan senjata untuk 3 bersaudara utama. Zeus mendapat petir yang menggelegar, Poseidon mendapat trisula yang mampu mengguncang bumi, dan Hades yang paling misterius mendapat helm kegelapan, Helm of Darkness. Helm ini adalah senjata yang sempurna untuknya, karena ia memberinya kemampuan untuk tidak terlihat oleh mata dewa maupun manusia. Dengan helm kegelapan, Hades menyusup ke barisan para Titan, melumpuhkan penjaga dan menghancurkan senjata musuh. Peran Hades, meskipun sering dilakukan dalam bayang-bayang, sangat krusial dalam kemenangan para Olimpian. Pembagian kerajaan. Kerajaan abadi, pintu gerbang, dan sungai-sungai dunia bawah. Dunia bawah atau Erebus bukanlah tempat yang mudah diakses. Hades jarang meninggalkan kerajaannya. Gerbangnya dijaga oleh makhluk paling terkenal di dunia bawah, Kerberos, anjing buas berkepala 3 dengan surai ular yang menyambut semua yang masuk, tetapi tidak mengizinkan siapapun yang mencoba keluar. Kerajaan Hades dikelilingi dan dilalui oleh 5 sungai legendaris, masing-masing memiliki makna abadi. Styx, sungai sumpah dan kebencian di mana para dewa bersumpah. Acheron, sungai kesengsaraan yang harus diseberangi jiwa. Cocytus, sungai ratapan. Phlegethon, sungai api yang mengalir ke Tartarus. Lethe, sungai kelupaan. Hakim dan hukuman abadi. Hades memerintah kerajaannya dengan ketertiban. Ia bukan dewa yang haus darah atau kejam seperti citra modernnya. Ia adalah seorang birokrat abadi.
Setiap jiwa yang tiba harus melewati Charon, si pendayung tua, yang membawa mereka melintasi Acheron setelah menerima bayaran koin, obol. Di dunia bawah, jiwa-jiwa diadili oleh 3 hakim, Minos, Radamanthus, dan Aiacus, yang menentukan nasib akhir mereka. Elysium, surga bagi para pahlawan dan orang saleh. Padang Aspodel, tempat yang membosankan dan kelabu bagi jiwa yang biasa-biasa saja. Tartarus, penjara terdalam dan tergelap, tempat para titan dan penjahat terburuk dihukum abadi, seperti Sisyphus dan Tantalus. Di mata Hades, hukumannya adalah adil dan tidak bisa ditawar. Ia adalah penjaga keseimbangan kosmis. Ia memastikan yang mati tetap mati, dan yang hidup tetap hidup. Melanggar hukum ini, seperti yang dicoba oleh Sisyphus, akan mendatangkan murka Hades yang dingin dan mutlak. Penculikan dan Raja Ratu Dunia Bawah, hasrat yang tersembunyi. Meskipun ia memerintah kerajaannya yang luas, Hades merasa kesepian. Ia adalah dewa yang jarang bertemu dengan dewa-dewa lain di Olympus, apalagi menemukan pasangan. Suatu hari, saat sedang berpatroli di perbatasan kerajaannya, khawatir gempa bumi yang disebabkan oleh monster Tartarus akan membuka dunia bawah ke dunia atas. Ia melihatnya. Persephone, putri Demeter Dewi Panen, dan Zeus yang sedang memetik bunga di padang Nisa. Persephone adalah dewi musim semi, penjelmaan keceriaan dan pertumbuhan. Hades seketika jatuh cinta. Sebuah gairah yang kuat, tiba-tiba dan gelap, yang dipicu oleh panah dari Eros. Hades tahu bahwa Demeter tidak akan pernah setuju putrinya tinggal di kedalaman bumi. Maka, ia melakukan tindakan yang paling terkenal dan kontroversial, penculikan. Ratapan Demeter. Saat Persephone menyentuh bunga yang indah, yang sering digambarkan sebagai perangkap yang dibuat oleh Gaia atau Zeus, bumi terbelah. Hades muncul dari celah itu dengan kereta emasnya yang ditarik kuda hitam pekat. Dengan cepat meraih Persephone dan membawanya kembali ke dunia bawah. Hanya Helios, dewa matahari, yang melihat segalanya. Demeter putus asa mulai mencari putrinya. 9 hari dan 9 malam ia mengembara, membawa obor, tidak makan, dan tidak mandi. Ia mengabaikan tugas-tugas ilahinya. Akibatnya, bumi menderita. Tanaman layu, biji-bijian tidak tumbuh, dan kelaparan melanda dunia. Musim dingin yang pertama telah tiba. Zeus, yang menyadari bahwa semua kehidupan akan punah, mengirim Hermes untuk menengahi. Ia memerintahkan Hades untuk melepaskan Persephone. Interaksi dan warisan, pahlawan dan penyusup Hades sangat jarang meninggalkan kerajaannya. Tetapi, kerajaannya sering dilanggar oleh para pahlawan dan dewa. Herakles, Hercules. Salah satu tugasnya adalah menangkap Kerberos. Hades terluka saat bertarung melawan Herakles. Namun, akhirnya membiarkan Herakles membawa anjing itu, asalkan Herakles tidak menggunakan senjata. Orpheus dan Eurydice. Penyanyi legendaris Orpheus memberanikan diri ke dunia bawah untuk membawa kembali istrinya yang telah meninggal, Eurydice. Musik Orpheus begitu menyentuh hati Hades dan Persephone, sehingga mereka setuju. Dengan satu syarat, Orpheus tidak boleh menoleh ke belakang saat mereka naik ke permukaan. Namun, pada saat terakhir, Orpheus ragu dan menoleh.
dan Euridice pun hilang selamanya. Theseus dan Pirithous, dua pahlawan yang sombong mencoba menculik Persephone. Hades dengan cerdik mengundang mereka untuk duduk di kursi pelupaan, Chair of Forgetfulness, di mana mereka terikat dan lupa akan segalanya, sampai Herakles berhasil menyelamatkan Theseus. Kesetiaan dan keadilan. Hades. Berbeda dengan Zeus dan Poseidon, Hades dikenal karena kesetiaannya kepada Persephone. Perselingkuhannya sangat sedikit dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Minte, seorang nimfa yang mencoba merayu Hades. Persephone yang cemburu mengubahnya menjadi tanaman mint. Luce, seorang nimfa lain yang dicintai Hades, dan ia mengubahnya menjadi pohon poplar putih setelah kematiannya, menanamnya di Elysium. Hades, sang raja dunia bawah, mengajarkan bahwa ada tempat untuk segala sesuatu. Ia mewakili keteraturan, batas-batas, dan penerimaan takdir. Tanpa kerajaannya, bumi akan dipenuhi oleh roh-roh yang berkeliaran. Ia adalah dewa yang perlu ditakuti, namun harus
Thank you.